Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan kedua kita ini, Ibu akan membahas tentang bilangan bulat dengan materi membandingkan bilangan bulat, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas yaitu mengenal dan mengurutkan bilangan bulat. Silahkan dipahami dan disimak videonya baik-baik. Nah, selama pembelajaran ini akan diukur pengetahuannya, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif dan negatif, dan juga pecahan. Nah, pecahan itu ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Untuk keterampilannya akan diukur menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Untuk tujuan pembelajaran kita, setelah kalian mempelajari materi ini, nah peserta didik mampu membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat itu dilambang. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Kemudian untuk tanda-tandanya, untuk lambangnya membedakan, yaitu biasanya ada kata lebih dari atau kurang dari. Nah, di sini Ibu gambarkan sebuah garis bilangan, ya. Dari 0 ke arah kanan itu positif, dari 0 ke arah kiri itu negatif. Nah, tanda membandingkan bilangan bulat yaitu ada kurang dari, tandanya seperti itu. Kemudian lebih dari, tandanya pun kebalikannya, ya. Kalau dia kurang dari, dia arahnya terbuka ke kanan, tapi kalau lebih dari itu arahnya terbuka ke kiri. Membandingkan bilangan bulat. Baiklah, sekarang Ibu akan berikan contoh yang pertama, yaitu bilangan yang ada di sebelah kanan lebih besar dari bilangan yang ada sebelah kiri. Jadi perlu kalian ingat kembali bahwa bilangan dalam sebuah garis bilangan atau bilangan bulat, bahwa bilangan yang berada di sebelah kanan 0 maksud saya, itu artinya dia bilangannya lebih besar atau dia semakin besar nilainya. Nah, kebalikannya, jika dia bilangan itu berada di posisi sebelah kiri 0, maka itu bilangannya lebih kecil nilainya dan itu bernilai negatif. Nah, 5,3. Jadi lambang yang tepat untuk digunakan membandingkan bilangan 5 dengan 3, yaitu lihat posisinya pada garis bilangan. Nah, Ibu gambarkan garis bilangannya seperti ini. Kemudian kita beri lingkaran pada 3, pada bilangan 3, dan Ibu beri lingkaran pada bilangan 5. Nah, kemudian bisa kalian lihat posisinya mana yang lebih kiri, bukan dari lebih kiri 0 atau lebih kanan dari 0. Jadi di antara kedua bilangan itu 5 dan 3, mana posisinya yang paling kiri? Nah, yang paling kiri itu berarti lebih kecil. Kalau yang paling kanan itu artinya lebih besar. Nah, dari 3 dan 5 ini ternyata yang posisinya yang paling kiri adalah 3, maka 3 lebih kecil dari 5 atau 5 lebih besar dari 3. Maka tanda yang benar digunakan yaitu 5,3. Maka apa? 5 lebih besar dari 3 atau 5 lebih dari 3. Nah, ini adalah contoh kedua, masih sama, yaitu membandingkan kedua bilangan bulat. Diberikan garis bilangan, kemudian 5,3 negatif 2. Jadi lambang yang tepat untuk membandingkan kedua bilangan bulat ini, lambang yang mana, yang lebih dari atau kurang dari, ya.
Dilihat dari posisinya lagi, seperti contoh 1 ya. Nah, sekarang Ibu gambarkan lingkarannya, Ibu lingkari -2 dan Ibu lingkari bilangan 5. Nah, dari kedua bilangan ini, -2 dengan 5, posisinya sebelah kiri yang mana? Yang sebelah kiri yang -2, sehingga -2 lebih kecil atau kurang dari 5 ya. Kalau misalkan dibalik soalnya 5 titik-titik -2, maka 5 itu lebih besar dari -2 atau 5 lebih dari -2. Nah, tandanya jangan sampai terbalik ya. Kalau lebih dari dia terbukanya ke kiri ya, yang terbuka itu yang di kiri. Nah, kalau yang kurang dari, yang terbukanya yang di kanan. Jadi 5 lebih besar dari -2 atau 5 lebih dari -2. Contoh ketiga, 3,6. Nah, lambang yang mana yang cocok untuk membandingkan kedua bilangan ruot ini? Nah, sekarang kalian pahami, Ibu beri lingkaran di bilangan 3 ini pada garis bilangan, kemudian Ibu lingkarin juga bilangan 6. Jadi 3 dengan 6 ini sudah pasti kalian tahu ya, yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar, yang mana lebih dari atau yang mana kurang dari. Dari kedua bilangan ini sudah pasti ada yang tahu ya jawabannya. Tanda yang tepat yaitu 3 kurang dari 6 ya, berarti dia 3 ini lebih kecil dari 6. Contoh keempat. Oke, masih dengan contoh dengan model yang sama ya, -3,1. Jadi -3 dengan 1 ini mana yang lebih besar atau yang lebih kecil? Nah, Ibu beri tanda pada garis bilangannya -3, kemudian Ibu lingkarin juga 1. Jadi lihat posisinya ya, Ibu ulang-ulang pokoknya. Posisinya Ibu ulangin. Kalau yang di sebelah kiri itu dia lebih kecil, kalau yang di sebelah kanan itu berarti nilainya lebih besar. Nah, sekarang -3 itu posisinya di sebelah mana? Di sebelah kiri. Karena dia di sebelah kiri, maka dia lebih kecil, maka tandanya ya, -3 kurang dari 1. Nah, sekarang kita disuruh bernalar. Ini pada materi kali ini bisa dipahami pada buku, yaitu buku paketnya dibuka halaman 8 dan 9. Diberikan soal, tentukan bilangan berikut yang lebih besar antara 47.643 dengan bilangan 5.678. Nah, dari kedua bilangan ini ya, bilangan yang pertama yaitu tersusun dari 5 angka, sedangkan bilangan yang kedua tersusun dari 4 angka. Sudah pasti terlihat dengan jelas dong, yang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, bilangan 47.643 itu tersusun dari 5 angka penyusun. Kemudian bilangan 5.678 itu tersusun dengan 4 angka penyusun. Jadi sudah tahu yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Kalau yang lebih besar berarti penyusunnya itu lebih banyak. Yang kedua penyusunnya lebih sedikit. Ya, jadi disimpulkan berarti bilangan 47.643 lebih besar dari 5.678. Nah, alasannya sudah pasti tahu, karena jumlah angka penyusun dari bilangan yang pertama lebih banyak dari bilangan yang kedua. Bilangan yang pertamanya berapa? 47.648.
Bagaimana? Sudah mengerti? Paham? Mudah kan? Ya, kalau kita belajar pasti kan semuanya akan terasa lebih mudah. Contoh yang kedua yaitu, nah sekarang contoh yang kedua ini, jumlah angka penyusunnya itu sama-sama 4. Jadi kedua bilangan ini, yang pertama yaitu 8.643, jumlah angka penyusunnya ada 4. Kemudian bilangan yang kedua 5.678, penyusunnya pun ada 4. Nah, sekarang sama-sama dengan jumlah penyusun angka yang sama. Bagaimana cara membandingkannya? Nah, cara membandingkannya silahkan anak-anak semua lihat yang angka yang paling kiri. Ya, lihat angka yang paling kiri dari kedua bilangan itu, yang mana yang lebih besar dan mana lebih kecil. Nah, untuk bilangan yang pertama itu angka yang paling kiri 8, ya. Kemudian untuk bilangan yang kedua angka yang paling kiri itu 5. Nah, 8 dengan 5, ya, 8 dengan 5 itu lebih besar mana? Lebih besar 8, sehingga disimpulkan bilangan 8.643 lebih besar dari 5.678, karena pada bilangan ini sama-sama tersusun 4 angka, tetapi angka terdepan dari sebelah kirinya, yaitu kedua bilangan itu, ternyata yang lebih besar adalah angka 8 dibandingkan dengan angka 5. Nah, jadi Ibu Lamin bahwa kesimpulannya dari kedua bilangan ini yang lebih besar adalah 8.643 lebih dari 5.678. Jadi kalau misalkan saya berbicara lebih besar atau lebih dari, itu sama saja ya, cuma penggunaannya, bahasanya saja yang berbeda, tapi maknanya sama. Nah, yang membedakan nanti itu adalah tandanya. Kalau masalah tanda itu tidak bisa ditoleransi, karena kalau dia lebih besar itu tandanya terbuka ke kiri, tapi kalau dia yang lebih kecil itu terbuka ke kanan. Nah, untuk lebih paham, silahkan buka buku paketnya halaman 8 dan 9. Di situ ada diberikan banyak sekali contoh, silahkan dibaca. Kalau malas membaca ya jangan salahkan ibu ya. Kalau malas membaca jangan salahkan ibu, kalau nantinya kalian tidak mengerti. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu yang pertama apa? Ada bisa menyimpulkan? Baiklah, yang kesimpulannya yaitu yang pertama, membandingkan bilangan bulat dapat dilihat dari banyaknya penyusun bilangan tersebut. Semakin banyak penyusun suatu bilangan, maka semakin besar nilai bilangan tersebut. Yang kedua, membandingkan bilangan bulat dapat dilihat dari letaknya pada garis bilangan. Jika posisi suatu bilangan terletak pada sebelah kanan, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Nah, sebaliknya, jika posisi bilangan itu pada sebelah kiri, nah, maka nilai bilangan tersebut semakin kecil. Semoga materi yang Ibu ajarkan ini, materi kedua kita yaitu membandingkan bilangan bulat, bisa kalian pahami. Jika nanti ada yang belum paham, silahkan bisa mungkin dicari referensinya di YouTube atau media-media belajar lainnya ya. Dalam masa pembelajaran online ini, Ibu tidak membatasi semua materi belajar hanya dari Ibu atau dari guru-guru yang lain, tapi bisa dari media lain, bisa dari YouTube, bisa dari Google, atau bisa dari teman, bisa dari buku. Ya, jadi kalian sekarang adalah waktunya berinovasi dan berkreasi di rumah masing-masing. Bagaimana caranya supaya kalian itu lebih paham, lebih